Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Putri Puspitasari dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Sosiologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan syarat, rukun wudhu dan sholat, serta hal-hal yang membatalkannya menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang pertama, saya akan membahas tentang syarat berwudu. Di sini, syarat berwudu dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat syah. Syarat wudu menurut mazhab Hanafi, yang pertama syarat wajib. Syarat wajibnya yang pertama adalah balik, kedua Islam, ketiga hadas, keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, menggunakan waktu yang sempit. Sedangkan syarat syahnya, yang pertama, meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan hal-hal yang menghalangi air, tidak sambil berlangsungnya hadas. Selanjutnya, syarat wudhu menurut mazhab Maliki. Syarat wajibnya, berakal, balik, hadas, suci dari haid dan nifas, menggunakan waktu yang sempit. Sedangkan syarat syahnya, menghilangkan hal yang menghalangi air, tidak sambil berlangsungnya hadas. Yang ketiga, beragama Islam. Selanjutnya, syarat wudhu menurut mazhab Syafi'i. Syarat wajibnya yang pertama berakal, balik, menggunakan air yang sedikit, hadas, suci dari haid dan nifas, menggunakan waktu yang sempit. Sedangkan syarat syahnya adalah yang pertama, meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan hal-hal yang menghalangi air, tidak sambil berlangsungnya hadas, dan beragama Islam. Selanjutnya, syarat wudhu menurut mazhab Hambali. Syarat wajib yang pertama, berakal, balik, menggunakan air yang sedikit, hadas, suci dari haid dan nifas, menggunakan waktu yang sempit. Sementara syarat syah yang pertama adalah Islam, yang kedua meratakan air yang suci ke atas kulit, yang ketiga menghilangkan hal-hal yang menghalangi air, yang keempat tidak sambil berlangsungnya hadas. Yang selanjutnya, rukun wudhu menurut mazhab Hanafi. Yang pertama, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dan hal yang tidak termasuk rukun wudhu menurut mazhab Hanafi adalah niat, muwalat, adal, tertib. Sebagaimana yang kita ketahui, muwalat adalah tidak terputus, yang artinya tidak ada jeda yang lama ketika berpindah dari membasuh satu anggota wudhu ke anggota lainnya. Ukurannya menurut para ulama sama belum mengering air berwudhu. Kemudian adal. Adal adalah menggosokkan tangan ke atas anggota tubuh setelah dibasahi oleh air dan belum sempat kering. Selanjutnya, rukun wudhu menurut mazhab Maliki. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam muwalat, dan yang terakhir adal. Selanjutnya, rukun wudhu menurut mazhab Syafi'i. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan tidak muwalat dan adal. Selanjutnya, rukun wudhu menurut mazhab Hambali. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib, yang ketujuh muwalat dan tidak adal. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu menurut mazhab Hanafi. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat dua lubang kubul atau dubur. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari badan.
Yang ketiga, hilang akal akibat mabuk, tidur, atau sakit. Yang keempat, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keluarnya sesuatu lewat dua lubang kubul atau dubur, hilang akal akibat mabuk, tidur, atau sakit, tidur yang bukan dalam posisi tamakun, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Selanjutnya, syarat sah sholat menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sucinya tempat sholat, menutup aurat, sucinya pakaian, suci dari hadas, suci dari najis, dugaan kuat sudah masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Sedangkan syarat sholat menurut mazhab Maliki, sucinya tempat sholat, sucinya pakaian, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat. Selanjutnya, rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Ada takbiratul ihram, berdiri, membaca surat Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk, tasyahud akhir. Sementara itu, rukun sholat menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca surah Al-Fatihah, ruku, ihtidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Selanjutnya, rukun sholat menurut mazhab Hambali. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca surah Al-Fatihah, ruku, ihtidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan tumaninah. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, menggerutu. Yang ketujuh, merintih, mengadu, dan menangis. Yang kedelapan, membalas ucapan orang yang bersin. Yang kesembilan, mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Yang kesepuluh, mengucapkan kalimat Subhanallah atau La ilaha illallah. Yang ke-11, orang yang bertayamum lalu mendapatkan air. Yang ke-12, terbit matahari ketika sholat subuh. Yang ke-13, matahari tergelincir saat sholat Id. Yang ke-14, jatuhnya pembalut luka. Yang ke-15, berhadas dengan sengaja. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki. Sengaja meninggalkan wudhu, sengaja menambah ruku, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa berbahak-bahak, makan atau minum dengan sengaja, meniup dengan sengaja, muntah dengan sengaja, sesuatu yang membatalkan wudhu, terbukanya aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, tidak melakukan sujud, sahwi jika salah satu atau lupa. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. Yang kedua, berbicara disengaja. Yang ketiga, menangis. Yang keempat, merintih dalam sebagian keadaan. Yang keempat, banyak bergerak. Yang kelima, ragu-ragu dalam niat. Yang keenam, bimbang dalam memutuskan sholat. Yang ketujuh, menukar niat sholat fardu. Yang kedelapan, terbukanya aurat. Yang kesembilan, terkena najis. Yang ke-10, makan atau minum.
Yang ke-11 mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-12 mengikuti imam yang tidak patut diikuti. Yang ke-13 menambah ruku dengan sengaja. Yang ke-14 berpaling dari kiblat dari dadanya. Yang ke-15 mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali: bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya, berniat memutuskan sholat, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa berbahak-bahak, berbicara baik sengaja atau tidak, banyak bergerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam, makan atau minum, berdehem tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf, menangis bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.